Langsung atau mau dari Novi dulu? Langsung Novi aja. dulu, ya boleh. Novi dulu. Dia mau Silakan. promosi. Silakan, Selamat silakan. pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya mau promosiin dulu untuk mengikuti Facebook informatika.upj, Instagram informatika_upj, dan upj_bintaro, dan YouTube Porka UPJ. Nah, di sini saya Novi Yudaning Tias bersama narasumber bedah buku Kak Yunus Rahman Abimanyu, salah satu mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya angkatan 2019. Kalian bisa lihat IG-nya di Abimanyu 2707. Mungkin Bu Sob mau sambutan atau lanjut? Mungkin grogi. Grogi ya. Ini baru perdana, padahal kita jauh ya, tetap aja grogi gitu ya, Yuda ya. Iya, selamat pagi Ibu, izin untuk buka dulu biar semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Iya, jadi terima kasih sebelumnya kepada panitia juga tim perpustakaan sudah memberikan satu event ya, satu kesempatan untuk prodi bisa melaksanakan kegiatan di Aras Kemahasiswaan meskipun di tengah Covid. Semoga tetap semangat. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau sekarang eranya digital, berarti segala sesuatu sudah bisa dilaksanakan selama infrastrukturnya tersedia. Jadi nggak ada alasan untuk bermalas-malasan atau mencari alibi yang lainnya. Nah, pagi ini kita berkumpul bersama, kita coba sharing ya. Ini lebih kepada sharing, mungkin sharing pengetahuan. Mungkin dari sini kelihatan mungkin Abi yang paling sering baca buku ya. Karena Abi yang bersedia menjadi narasumber untuk bedah buku. Ini bukan. Jadi saya itu Ditodong. Bukan. Oh, bukan juga. Jadi kenapa Bi? Menyukai hal-hal yang baru, Bu. Dan jadi narasumber ini jadi hal yang baru juga buat saya gitu. Oh, oke. Jadi ini sebagai awal ya, satu pengalaman baru buat Abi. Jadi keynote di acara bedah buku. Nah, ini satu kegiatan yang sifatnya positif. Mbak P, terima kasih inisiatif dari perpustakaan. Mungkin kegiatan seperti ini bisa diteruskan Mbak P di kemudian hari. Tentunya dengan melibatkan Hima sehingga Hima punya panggung tambahan gitu ya, punya panggung tambahan untuk mereka bisa berkiprah. Mungkin banyak di antara mahasiswa informatika sebenarnya jago ngomong gitu, tapi daripada jago ngomongnya di WhatsApp, di Facebook gitu ya, mendingan jago ngomongnya di sini sekaligus bedah buku. Ini salah satu topik yang memang ada di kajian informatika atau ilmu komputer, yaitu pengembangan aplikasi berbasis mobile. Nah, di sini Abi juga memilih topiknya relate ya dengan keilmuan kita. Read on your apa namanya? Apa tadi topik? Sorry. Create your own Android application. Create your Android application. Nah, memang kalau angkatan 2018 sudah ketemu pemrograman mobile tahap 1 ya? Semester ini ya? Untuk aplikasi mobile sudah ketemu kah? Sudah ya? Oke, jadi ini sambil rekan-rekan Abi mungkin menjadi narasumber untuk membedah buku ini, tetapi kalau ada rekan-rekan yang lain karena memang mata kuliah untuk mobile itu sudah pernah dipakai dan mungkin teman-teman punya pengalaman seru juga, tidak ada salahnya menambahkan pengalaman itu sehingga sesi ini jadinya lebih interaktif. Ya, terima kasih untuk panitia sekali lagi. Enjoy aja, Abi jangan grogi, ini baru teman-temanmu seprodi, nanti kalau misalkan baik ya kita undang lagi teman-teman dari kampus lain, kenapa tidak gitu ya. Kita sharing bedah bukunya informatika tapi dari kampus lain, dari UI misalkan gitu kan keren. UPJ versus UI dalam bedah buku mobile application. Mungkin itu saja sedikit opening dari saya kembalikan kepada moderator, silakan Yuda, semoga tidak grogi lagi ya Yud. Terima kasih Bu Safitri. Silakan. Terima kasih Mbak Fitri. Nah, kita mulai acara bedah buku hari ini. Selamat datang untuk para peserta dari informatika dan untuk prodi lainnya yang telah bergabung.
Nah, buku hari ini akan disampaikan oleh Kak Abi tentang Create Your Own Android Application oleh Nadira Firly yang dirilis pada tanggal 14 Mei 2018 yang lalu. Beliau ini seorang developer Android muda yang mengenyam pendidikan S1 di bidang informatika di salah satu universitas Depok. Beliau ini sudah banyak mengantongi berbagai sertifikat internasional. Salah satunya penghargaan yang diraih adalah dinobatkan sebagai fasilitator terbaik dalam event Indonesia Android Kejar dan banyak menginspirasi para developer muda. Kalian bisa lihat di IG-nya Nadia Firly Gunawan. Pada bukunya yang berjudul Create Your Own Android Application, yang berisikan mengenai perkembangan Android dan sejarah terbentuknya teknologi dari tahun ke tahun, hingga market share Android yang menguasai pasar teknologi dari tahun 2013 sebanyak 79%. Buku ini telah dibuat berdasarkan silabus yang tepat dan dikemas dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Tidak kebanyakan materi dan mengedepankan implementasi. Kalian juga akan dipandu untuk membuat sebuah aplikasi hingga menguploadnya ke Google Play. Dengan menggunakan berbagai aplikasi yang telah diberitahu pada buku dan penjelasannya dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, buku ini juga terdapat tips and trick bagaimana cara meraup keuntungan. Menarik kan? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Abimanyu mengenai buku Create Your Own Android Application. Pada Kak Abi dipersilakan. Ya, terima kasih buat Kak Novi Yuda Ningtyas. Di sini saya sebagai narasumber dan ingin mengantarkan beberapa materi ya yang sudah saya persiapkan untuk materi bedah buku ini. Create Your Own Android Application. Ini boleh saya share screen nggak nih? Silakan Kak. Oke, siap. Nah, di sini kita akan sebentar. Ya. Hari ini saya sebagai narasumber ingin membedah buku dengan judul Create Your Own Android Application by Nadia Firly. Berkolaborasi dengan Hima Program Studi Informatika. Nah, kalau kalian tahu, kalau buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu bab pertama adalah bab pendahuluan, bab kedua persiapan perangkat yang ada di buku ini, terus yang bab ketiga adalah pengenalan dasar Android Studio, bab keempat widget dasarnya, bab kelima Let's Start Your Own Project, dan yang keenam adalah tips dan trik. Ya, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku ini menurut saya. Kelebihannya yang pertama adalah bahasa yang digunakan mudah dimengerti, karena yang saya dapatkan informasi dari beberapa sumber bahwa penulis dari buku ini lulusan tahun 2015. Jadi bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti ya. Untuk bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini, saya sarankan bagus banget buat pemula, buat newbie. Terus yang kedua itu adalah source code yang dijelaskan itu secara detail. Jadi walau buat pemula, buat newbie, buku ini saya sangat sarankan buat dijelaskan ya, buat dibaca, karena source code yang ada di buku ini tuh dijelaskan secara detail. Terus yang ketiga, penjabaran widget yang akan digunakan cukup lengkap. Widget yang saya maksud di sini adalah yang digunakan buat layout
nanti di Android Studio-nya. Karena kenapa saya bilang cukup lengkap? Karena di sini ada satu kekurangan nanti yang akan dijelaskan selanjutnya. Terus yang keempat adalah menjelaskan secara detail untuk pembuatan proyek sederhana. Ya itu tahulah berhubungan dengan kelebihan nomor 2 yang tadi itu. Terus selanjutnya adalah kekurangan. Karena buku ini adalah terbitan tahun 2018, jadi banyak banget perkembangan perkembangan teknologi yang sudah ada. Jadi buku ini cukup ketinggalan zaman ya buat tahun 2020 ini. Kekurangannya itu. Terus yang kedua adalah beberapa widget yang dijelaskan. Contohnya widget scroll view. Nah, ya ini benar sekali karena saya sudah membaca dan mencari beberapa referensi di sini di buku ini, tapi ternyata untuk widget scroll view itu tidak ada. Jadi saya harus mencari referensi di buku lainnya. Terus yang ketiga adalah tidak menjelaskan alternatif lain selain Knox Emulator. Nah, bagi kalian yang pengguna Android phone, alat debugging itu bisa menggunakan Android phone juga tanpa harus Knox Emulator. Tapi kalau misalkan menggunakan Android Studio-nya itu sangat berat ya. Apalagi kalau aplikasinya itu dibuat tuh secara kompleks, jadi lebih berat lagi gitu. Nah, kalau kalian tahu di sini di buku-buku ini ada beberapa subbab yang nanti kalian akan temukan. Yang pertama itu adalah apa itu Android. Nah, nanti buat orang-orang yang suka baca buku ini, bukunya sangat saya rekomendasi lah. Terus yang kedua itu adalah subbabnya sejarah Android. Yang ketiga versi Androidnya itu lengkap banget, mulai dari awal penerbitan atau perilisan Android itu sampai terakhir ada di Honeycomb 2017. Terakhir tuh di updatean 2017 ada di Oreo di buku ini. Dan untuk update terbarunya nanti ada lagi Android 9, 10, 11 masih beta yang saya tahu. Terus yang keempat adalah kelebihan Androidnya. Kelebihan Android, yang kelima ada market share, yang keenam kelemahan sistem operasi lain. Nah, ini saya kurang suka sama subbab ini. Terus yang ketujuh adalah store pada Android atau Google Play Store. Yang ke-8 SDK untuk Android. Yang ke-9 adalah perangkat yang Anda butuhkan. 10 Android Studio, 11 antarmuka Android Studio. Yang ke-12 struktur project, dan yang terakhir adalah kelebihan Android Studio. Nah, untuk di subbab kedua ini, persiapan perangkat ini sangat dijelaskan secara detail ya. Bagaimana kita untuk menjadi developer Android yang baik menurut buku ini. Yang pertama itu adalah Java Development Kit, persiapannya. Terus yang kedua adalah download JDK. Yang ketiga pemasangan pet JDK. Yang keempat instalasi Android Studio. Yang kelima download Android Studio. Yang keenam, nah ini yang seperti saya bilang tadi, Knox sebagai emulator. Tidak dijelaskan lagi Android phone, tapi kalau misalkan mau dieksplor lagi itu bisa sendiri. Yang ketujuh ada download dan install Knox. Yang ke-8 adalah atur perangkat pengembang. Nah, di bab ketiga ini adalah bab pengenalan dasar Android Studio. Di sini kita akan mengetahui bagaimana konsep kerja Android Studio, terus apa aja aktiviti yang akan dibutuhkan, terus bagaimana kita membuat project barunya nanti akan dijelaskan di buku ini. Terus yang terakhir adalah kita akan tahu apa saja sih atribut dasar untuk layout yang akan digunakan gitu loh. Dan yang keempat, nah ini widget dasar atau layout yang nanti akan dibutuhkan. Yang pertama itu sebenarnya ada 4 jenis. Ada text view, button view, sama image view gitu. Sama scroll view. Nah, nanti
Tapi di sini di buku ini di scroll view itu tidak dijelaskan ya. Terus yang kelima ada di buku ini dijelaskan juga bab let's start create your own project gitu. Nah, di sini kita akan dijelaskan bagaimana kita untuk mengatur manifest, membuat tampilan login, membuat menu chart view. Yang keempat adalah membuat adapter menu. Kelima, halaman detail pembelian. Errornya nanti bagaimana, nanti dijelaskan di buku ini juga. Yang ketujuh, menjalankan aplikasi pada emulator dan device. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita caranya untuk membuat aplikasi yang kita sudah kita yang sudah kita buat, walaupun sederhana, itu nanti di buku ini dijelaskan juga kita bagaimana sih supaya aplikasi ini bisa berjalan di Android phone gitu. Jadi bukan cuman sebagai mentahannya aja, nanti matangnya juga dijelaskan di sini. Terus yang terakhir itu ada bab tips dan trik. Dan ini bab yang cukup sedikit ya menurut saya, karena tips dan triknya itu ada upload aplikasi ke Google Play, terus mencari komunitas, selanjutnya datang ke talk show dan seminar, lalu build your blog, yang kelima public speaking, dan yang keenam meraup keuntungan. Meraup keuntungan di sini bisa banget kalian cari tanpa harus susah payah ya. Ya, mungkin sekian dari sedikit pengantar dari saya. Saya balikan lagi ke moderator Kak Nadia. Kak, siapa namanya? Baik, terima kasih Kak Abi. Sama-sama Kak. Untuk selanjutnya, untuk para peserta yang mau bertanya, silakan nanti di kolom chat atau langsung bertanya, hidupkan mic-nya. Dan untuk absennya diberitahu di kolom komentar ya, jangan lupa diisi. Ibu komentar dulu boleh? Boleh Bu? Ibu pengen nanya ke narasumber nih. Berarti dia spesifikasi tools yang digunakan untuk pengembangan aplikasinya adalah Nox ya? Iya Bu, benar. Di buku diberikan contoh untuk kita membangun aplikasi dari awal sampai dengan kita upload ke Google Play enggak? Ada Bu, ada di bab kelima. Oke, sampai ke Google Play juga dia kasih panduan ya? Iya, benar. Oke, menurut Abi udah ngambil mata kuliah mobile belum? Di kampus ini belum Bu. Oh belum, jadi belum bisa ngebayangin ya bedanya Nox dengan, kalau kalian yang lain kemarin pakai apa ya? Android Studio ya? Ya, Android Studio ya. Jadi di sini buat IDE-nya dia menggunakan Android Studio yang di Terus buat running project-nya itu pakai Nox emulator gitu Bu. Oke, untuk runningnya pakai emulator. Tetap di awalnya dia pakai Android Studio ya? Ya benar. Ya oke. Di buku dijelaskan tidak kelebihan dari Nox dibandingkan mungkin dengan emulator yang lain. Kalau sekarang kan kita lihat tren yang mudah itu Flutter ya. Kalau misalkan kita lihat yang sekarang tuh kan, kalau Flutter kan istilahnya udah nggak pakai Android Studio lagi. Jadi memang khusus untuk Flutter udah langsung integrate ke Android dan juga integrate ke iOS. Kalau memang kita OS-nya adalah iOS. Kalau Android Studio dia hanya support untuk Android OS saja. Dia kasih gambaran perbandingan dengan emulator yang lain nggak di bukunya? Nggak ada Bu. Sayangnya cuma itu doang sih. Oh jadi memang spesifik hanya untuk yang Nox doang? Ya makanya di buku ini saya kurang saranin sih kalau mau buat emulator gitu. Soalnya kan Android Studio sudah berat juga Bu.
Nah, ditambah lagi dengan emulator yang lumayan cukup berat juga. Jadi kurang saya sarankan juga sih. Dari tadi ada keyword saya sarankan, saya sarankan, saya sarankan. Apakah narasumber sudah mencoba langsung menggunakan Nox emulator? Sudah. Saya Sudah. saya sudah mencoba keduanya melalui HP dan melalui Android emulator, dan menurut saya itu lebih ringan untuk menggunakan Android phone sebagai alat debuggernya gitu, Bu. Boleh di-share nggak aplikasi yang kamu bangun? Aduh, ada di Berdasarkan uji coba? Bu. Ada di komputer satunya, saya pakai laptop bapak saya. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang kepo gitu kan karena narasumber sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menganjurkan bahwa wah emulator Nox ini oke nih untuk kita mengembangkan aplikasi. Nah, karena berhubung narasumber juga sudah mencontohkan langsung gitu ya, otodidak berdasarkan direct yang ada di buku. Nah, boleh mungkin nanti Abi bisa share lagi. Mungkin diadakan training kepada nanti colek hima gitu ya, adakan training untuk bangun aplikasi basis Android menggunakan Nox emulator. Siap ya, Bi? Bisa diatur, Bu. Nah, hima yang bagian Ivan siapa nih? Evan, tolong Evan segera Ya, Bu. segera difasilitasi. Mumpung ada narasumber yang sifatnya pengabdian ya. Tidak ada honor, kapan lagi, ayo. Kita adakan training membangun aplikasi mobile gitu. Saat ini banyak, apalagi kalau teman-teman hima bisa menggandeng teman-teman sipil. Sipil itu sudah 2 tahun terakhir, itu istilahnya tugas akhirnya membangun aplikasi mobile gitu ya. Mereka pakai Android Studio. Kenapa kita nggak kasih satu sentuhan baru? Lumayan nih. Kita dapatkan pemasukan ya. Ayo di ini ya, Evan. Dipersiapkan, Pan, mumpung narasumbernya bersedia nih hari ini, tinggal diatur katanya sama Hima. Boleh. Komit ya, Bi? Siap, Bu. Oke. Alhamdulillah. Luaran bedah buku adalah workshop berbayar. Senang saya. Senang. Ya. Gusap. Ya. Jadi Ya, pakai kesempatan untuk mengaplikasikan langsung ilmunya, Bu ya. betul. Lewat Abida Buku ini ya. Betul. Karena tadi narasumber berulang-ulang menyebutkan saya rekomendasikan. Wah, kenapa nggak kita implementasi sekalian kan Pak Gisman ya? Iya Bu, benar Bu. Ini Bu, di perpustakaan juga banyak referensi yang topik masalah Android dan lain sebagainya sih Bu. Mahasiswa juga bisa menggunakan referensi yang ada di perpustakaan Bu. Siap. Pelatihan dan lain sebagainya. Siap. Kita udah dapat sponsor nih dari perpustakaan. Iya, insya Allah nanti kalau next untuk beda buku berikutnya atau nanti bisa kami bantu sponsor Bu. Langsung penerbitnya ya. Mantap. Ayo segera. Ya, oke, makasih Bu Saf dan himanya. Terima kasih Pak sumbernya ya, makasih ya. Terima kasih. Wah, mantap nih. Bootcamp aja langsung ya. Bootcamp nggak perlu lama-lama, mungkin 3 hari gitu ya. 3 hari mungkin 10 jam bersama Hima Forka mengulas tentang bagaimana membangun aplikasi sederhana menggunakan Nox emulator. Oke, jadikan itu topik. Evan, colek. Siap, Bu. biar rame. Silakan yang lain kasih komentar. Silakan untuk yang lain untuk bertanya. Kalau aku mau bertanya boleh nggak? Boleh banget. Saya orang umum nih. Calon peserta pertama. Saya orang umum nih. Kalau misalnya pengen nyoba yang bikin-bikin itu, kita mesti paham bahasa program dulu nggak sih? Atau ikutin aja yang ada di buku itu? Bisa nggak? Ayo tuh pertanyaan tuh. Kalau orang awam, sebagai orang awam nih kan nggak paham nih yang begitu-begitu, tapi nggak paham coding gitu ya. Iya, tapi pengen belajar gitu. Maksudnya pengen bikin sendiri aplikasinya yang pokoknya yang ada di buku itu. Nah, kita mesti gimana tuh, Bi? Yunus apa Abi ya?
Yunus, Abi, Rahman Ya, juga boleh. Nggak boleh. gimana? Kan udah gitu kan tadi saya juga tertarik nih mau ada kayak bootcamp kan pasti banyak juga dong orang-orang awam yang pengen juga nyoba. Nah, apakah bisa dibuat bahasa yang mudah, bahasa programnya yang kita tuh paham kayak gitu. Walaupun apa kayak basic bahasanya, maksudnya basic bahasa programnya tuh kita yang awam itu paham. Apakah harus belajar yang advance banget atau bisa bahasa programnya lebih mudah? Soalnya saya pernah belajar juga sih Ubuntu tapi Waduh, main Ubuntu aja temen. Oke, beda OS. Ampun. Beda OS sudah itu. Kalau Ya, kasih komentar. ya kalau menurut saya sih, kalau untuk belajar pemrograman kayak gini, yang penting itu dasar logikanya saja, dan untuk belajar bahasa pemrograman itu bisa ngikutin buku ini persis, nanti bisa di explore sendiri. Misalkan kode buat layout yang text view itu nanti buat apa bisa dieksplor sendiri, terus nanti widget view-nya itu buat apa bisa dieksplor sendiri. Untuk pertama kali, kalau buat saya, metode yang pertama itu saya ngikutin buku banget ini. Mulai dari tampilan layoutnya, terus apa sih yang akan digunakan gitu. Itu saya ngikutin banget untuk dari buku ini. Terus selanjutnya saya mengeksplor sendiri. Gimana kalau misalkan saya melakukan tampilannya kayak gini, saya rubah sedikit. Kalau misalkan kayak gini, ternyata kayak gini gitu. Jadi untuk orang-orang yang baru pemula bisa banget baca dari buku ini dan mengikuti buku ini mulai dari nol, terus nanti baru dieksplor lagi untuk selanjutnya gitu sih. Gimana? Oke. Iya, terima kasih Abi. Mungkin nanti aku akan baca-baca lagi ya. Soalnya dulu sempat tertarik, tapi emang saya tertariknya mau open source sih, jadi belajarnya itu kursusnya Linux sama Ubuntu. Kursus Linux waktu itu. Ikut. Ya. Makasih ya, Bi. Beda zaman, beda OS ya. Begini, saya tambahkan sedikit, Mbak Fe. Mungkin orang awam tuh melihat codingan itu sesuatu yang ribet, sesuatu yang kompleks gitu ya. Kayaknya kalau bisa dijauhi hidup dari coding, jauh deh dari coding gitu. Ini yang pemahaman yang salah dari orang-orang. Sebenarnya ketika Mbak Fe memutuskan, saya pengen jadi chef dong, saya pengen jadi desainer, seperti siapa misalkan Ana Fante lah gitu ya. Mereka juga memulai satu hal yang rumit sebenarnya. Kita juga nggak paham kan gimana cara menghasilkan pola jahitan yang sampai sebegitu mahalnya gitu. Nah, prinsip saya adalah kalau mau mulai coding, yang pertama ibarat kita kayak mau belajar masak gitu. Kalau mau belajar masak, tentukan dulu masakan apa yang ingin dihasilkan. Untuk menghasilkan masakan tersebut, alat apa yang harus kita sediakan. Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai belajar coding menggunakan Android gitu ya, berarti harus tahu dulu kalau mau bangun aplikasi menggunakan Android, kira-kira software apa, aplikasi apa yang harus kita install dulu. Harus tahu belajar, harus tahu caranya menginstal sesuatu. Sebenarnya tuh kalau sekarang ada aplikasi Android, aplikasi-aplikasi yang basisnya mobile, kita kan ngunduhnya hanya lewat App Store ya, atau Google Store. Itu sebenarnya proses untuk instalasi di perangkatnya kita, Mbak Fe, sama. Nanti kalau sudah terinstall, kita harus tahu lagi cara menggunakannya. Ini caranya gimana sih? Cara ngejalaninnya bagaimana? Coding itu sebenarnya adalah sintak. Sintak itu tuh kayak aturan penulisan, Mbak Fe. Jadi kayak kalau kita mau belajar bahasa Inggris harus tahu tuh gimana sih grammarnya gitu. Nah, kalau udah tahu, benar kata Abi tadi, fondasi codingan itu dimulai dari logika. Logika itu kan kemampuan kita untuk bereksplorasi ya, menghasilkan beberapa urutan proses. Kalau kita sih sebutnya algoritma lah gitu. Dan cara yang kedua adalah sebelum paham atau sebelum diribetkan dengan codingan, contohin 100% apa yang ada di guide. Kayak Abi tadi, dia benar-benar mencontoh tutorial yang ada di buku. Contoh aja dulu semuanya. Kalau udah berhasil, coba dijalanin, tampil output tuh. Nah, ketika output tampil, biasanya ada keinginan kita untuk memodif. Nah, modif itu yang biasanya tuh yang dikembangkan sama kita gitu, Mbak Fe.
Itu sih prinsipnya kalau coding. Sama. Jadi jangan takut saya mah orang awam nggak ngerti coding harus bisa jago programming nggak juga sih. Pada akhirnya memang harus jago programming. Tapi awalnya dimulai dari knowledge dulu lah, tahu dulu mau bikin apa nih aplikasinya, pakai apa nih nantinya, pakai mobile. Oke. Kalau mobile apa aja yang harus diinstal. Terus kalau sudah diinstal gimana? Ya harus tahu gimana cara ngerunningnya, cara menggunakannya. Oh gitu. Gitu. Baik, Nisa. Makasih. Iya, kan peserta pertama. Ayo segera tentukan tanggal untuk bootcamp ya, Bi. Dulu tuh saya Ini sering ikutan menarik. IT Camp. Iya. Suka ikutan IT Camp gitu sama Pak Ono. Oh, Pak Ono. Pak Ono Purbo, iya. Iya, Prof Ono Purbo. Itu Iya. juga saya belajar networking juga dari beliau gitu ya, Antena Kuali dulu. Ya itu, kami belajar itu sih, Bu. Iya. Ikutan IT Camp 2 kali kalau nggak salah. Ya Buat memang orang-orang. kalau di sesi kelas biasanya mahasiswa sering ngantuk. Kalau udah ngantuk, udah males ngoprek-ngoprek. Kalau mau belajar coding tuh emang sesi yang tepatnya tuh bootcamp memang Mbak Fe. Kalau bootcamp kan ibaratnya emang kita tuh di karantina dalam durasi waktu tertentu emang bener-bener ngulik gitu, bener-bener ngoprek. Enak tuh kalau ada bootcamp. Makanya kalau bootcamp itu bisa dimulai oleh Himaforka, wah itu kalian bisa gerilya ke sekolah-sekolah tuh ajak adik-adik Betul sekali. untuk bootcamp coding. Orang aja sekarang codingan itu ngajak anak PAUD loh. Anak Betul. PAUD udah coding. Ini kita di informatika harus kuliah dulu baru coding ya, ketinggalan jauh kita. Oke, siapa lagi? Yang lain mungkin bisa sharing terkait pengalamannya tentang belajar Android, mungkin silakan. Silakan untuk yang lain. Dan jangan lupa isi absen ya. Nah, silakan. Ini ada JSDP-nya loh ini. Kok JSDP lagi sih? Ngingetin lagi. Ini ada JSDP-nya. Kalau masalah JSDP langsung semangat semuanya, Bu. Oh gitu ya. Ayo. Silakan teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada request, mungkin dari teman-teman yang lain kira-kira sesi berikutnya kita akan bedah buku apa? Biar enak gitu ya, tunjuk misalkan Evan, nanti sesi berikutnya mau bedah buku apa? Misalkan saya mau bedah buku PHP Bu, PHP yang terkini gitu. Saya pengennya Alex jadi narasumber. Nah, Alex siap-siap menjadi narasumber untuk bedah buku. Aduh, gimana ya? Aduh. Ayo. Ya, yang lain silahkan. Teman-teman. Ditunjuk aja, Nov. Tunjuk Yud. Deh, saya mau nanya deh. Langsung. Anak saya ini. Ahmad. Iya, Ahmad. Saya mau nanya ke ini. Itu di dalam buku itu bahasa pemrograman yang digunakan itu apa ya? Apakah Java, Kotlin, atau menggunakan framework Flutter? Di buku ini dia menggunakan Java sih. Oh, pure ini ya, bahasa Java murni. Ayo Bi direspon. Pakai apa? Abi mungkin bisa nggak jelasin programmingnya? Programmingnya Java apa? Nggak ngerti juga aku. Abi. Oh, di sini pakai buku apa? Pemrograman Java SE yang buat mobile, apa sih namanya? Saya kurang paham juga karena agak-agak lupa juga. Tapi di sini pakai Java. Ya gitu sih, apa ya? Gimana ya? Apa ya? Jadi ya, aduh, grogi saya. Kok grogi tiba-tiba? Abi suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya.
Karena grogi kurang jelas katanya. Iya. Mungkin untuk sebelumnya mohon maaf karena wifi di rumah sini agak sedikit terganggu kan koneksinya yang lagi belakangan ini sih lagi terganggu. Oke, balik ke topik. Jadi di buku ini kalian bisa nemuin kalau mau pemrograman ini pakai bahasa Java yang biasa digunakan untuk pemrograman gitu. Jadi kan Java itu nggak hanya untuk mobile desktop doang. Di sini ada mobile juga kan. Nah, Java yang di sini itu Java SE 8 atau SE 9 gitu, saya agak lupa ya di sini. Soalnya itu di materi awal biasanya jadi jadi begitu aja ya mungkin. Grogi si Abi. Umumnya kalau Android untuk yang mobile tuh mereka pakainya Java. Java yang standard edition. Tadi kan Abi udah bilang Java SE ya. SE itu kan standard edition. Kemudian kalau Java kan biasanya tuh dia ada JDK juga tuh Mat. Nah itu tuh sepaket tuh harus kamu install. Nah selebihnya nanti itu akan dibantu sama emulator yang kamu pakai. Kalau misalkan Flutter ya berarti Flutter. Kalau yang kamu pakainya Nox seperti yang Abi punya itu pakainya Nox. Tapi umumnya sih kalau install pertamanya tuh harus ada SE, Java SE ya, Java SE plus JDK. Nanti untuk installer Java kamu bisa buka di oracle.com kok. Itu kan sudah free, tinggal kamu install. Oke. Java kalian dapat di mata kuliah SDA ya seharusnya ya. Struktur data kan belajar Java ya. Ya, kalau fondasi Java, kalau sudah dipegang fondasi Java udah enak. Silakan yang lain. Ahmad ada lagi mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup. Oke. Ya, Kak Bi, saya mau nanya nih. Nah, ayo. Ya. Nah, jadi kan di pembahasan buku ini tuh ada tentang apa aja sih yang dibahas tentang buku ini yang errornya itu? Ada bagian subbab yang menjelaskan tentang error gitu. Itu maksudnya gimana ya? Yang dibahas tuh apa aja yang di situ? Jadi misalkan nih kita terjadi error gitu, misalkan error yang tipis-tipis kayak gitu nanti dijelaskan Android manifest kita ini kenapa sih nggak bisa ya, nanti di buku ini dijelaskan. Terus nanti misalkan ada di main Java-nya atau di main kelasnya dikasih tahu ini gimana sih, apa aja sih yang error, nanti kalau misalkan error di sini kita harus kayak gini loh gitu, ada yang di buku ini gitu. Terus ada di error buat Gradle modul app-nya, di sini juga dijelaskan apa aja modul-modul yang akan dipakai gitu. Jadi gitu. Di buku ada informasi minimum requirement hardware nggak, Bi? Khususnya untuk perangkat Android-nya, ada minimumnya nggak? Dia informasi nggak? Ada sih, Bu. 15. Ada ya, seharusnya ada ya. Ada. Ya, karena kan cara penginstalannya pun juga step by step sih, Bu. Ada. Iya. Karena kan nggak semua OS Android itu yang support ya, apalagi untuk yang Nox. Oke. Yang lain silahkan. Yang lain ada yang mau bertanya? Untuk teman-teman, para peserta. Yang kepoin Android silahkan tanya. Berapa orang yang suka Android itu dulu, tanya dulu. Berapa orang yang suka Android? Jangan-jangan nggak suka Android semua, makanya nggak ada yang nanya ini. Nah, berapa orang yang suka Android? Ayo jawab. Ayo, berapa orang yang pengen diadakan sesi bootcamp Android? Ada juga. Nggak jadi berarti ya, Bu? Jadi Pan. Kita jual aja Pan programnya.
Oh, boleh, Bu. Kalau sesi gratis nggak mau, kita adakan sesi Nih, berbayar. ada Bu yang jawab nih. Ada Farhansyah Putra. Saya Farhan kata dia. Putra, saya mau. Berarti hanya Farhan doang yang kita kasih gratis. Selebihnya kita kasih bayar. Bayar. Bayar bootcampnya. saya tim gratis, Bu. Saya pengen gratis. Kalau gratis mau. Kalau gratis mau ya. Sebelum kita terapkan tarif nih untuk bootcamp. Oke, kalau gitu saya mau nanya lagi, terus bagaimana sih pandangan Kak Abi tentang keseluruhan isi buku ini? Kalau buat saya pribadi, buku ini itu bagus juga untuk para newbie atau awal yang baru belajar pemrograman, karena di sini detail ya, apa aja yang dibutuhkan, terus perangkat apa aja yang dibutuhkan. Nanti seperti apa, kalian tinggal ngikutin aja bagaimana caranya membuat project dari nol, dari benar-benar kalian nggak tahu, kalian ngikutin aja dari buku ini. Nah, nanti baru selanjutnya untuk memodifikasi itu balik lagi ke diri kalian sendiri ya masing-masing gitu. Dan buku ini kalau dibilang ketinggalan zaman ya lumayan kalau menurut saya, karena buku ini terbitan tahun 2018. Terbitan awalnya itu ada di terbitan awalnya itu ada di bulan Mei tahun 2018, dan itu sudah lama sekali ya bukunya. Jadi kalau menurut saya untuk belajar saja, untuk nyari referensi itu bisa dari buku ini, tapi untuk mengikuti zamannya itu mungkin bisa cari yang buku lain yang lebih up to date gitu. Terus apa lagi ya, kalau menurut saya lumayan juga sih harganya kalau misalkan mau beli gitu, tapi kalau misalkan di perpustakaan itu ada juga, kalau nggak salah ada beberapa buku juga yang versi update-nya. Itu aja sih pandangan saya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin. Oke. Berarti untuk pemula ini cukup membantu ya, Bi? Ya, Untuk kita bisa create dan juga develop untuk mobile apps ya. iya, cukup lumayan. Oke. Mungkin teman-teman kepo nih, Bi. Kamu bilang mudah. Kalau Abi menggambarkan kemampuan programming Abi sendiri itu ada di level apa sih, Bi? Gitu. Sehingga yang teman-teman mungkin pada minder, jadi oh Abi aja mungkin level programmingnya masih rendah nih, tapi dengan belajar otodidak aja dia bisa menghasilkan apps yang basisnya mobile. Biar teman-teman mungkin nggak jadi minder. Kalau Abi sendiri menggambarkan diri Abi itu ada di level mana, Bi? Kalau untuk saat ini mungkin masih di level intermediate ya. Jadi masih harus banyak pelajari lagi pemrograman baru dan mengikuti perkembangan zaman lagi sih, Bu, gitu. Jadi intinya memang harus banyak latihan ya, Bi, kalau mau lancar ya. Banyak banget latihan dan nggak cuma teori saja sih kalau saya. Berapa lama kemarin Abi menyelesaikan apps yang dibangun menggunakan buku itu? Kalau total sih kemarin ada 3 apps ya. 3 apps yang dibangun? Ya, Sekaligus? 3 apps itu yang dicontohkan oleh buku semuanya atau itu semuanya? tiga apps itu yang di luar pencontohan saja sih, Bu. Oh, di luar pencontohan saja. 3 apps loh yang kamu hasilkan. Ya, tapi cuman sekedar konsep masuknya saja sih, jadi nggak sampai masuk ke database bagaimana. Oh, oke. Kita belum bermain di database ya? Ya, belum. Kalau di buku ini database belum ada, Bu. Oke, itu berapa lama kamu butuhkan waktu untuk mengembangkan tiga aplikasi tersebut? Kalau misalkan saya benar-benar mengerjakan dan benar-benar fokus itu sekitar 4 sampai
4 sampai 5 bulan ya. Iya. Oke. Oke, tapi kalau kita bootcamp nggak selama itu kan ya, Bi? Enggak. Karena kan mungkin yang diajarin yang hal-hal simpel saja sih Bu kalau menurut saya. Oke. Mulai dari proses instalasi, kemudian pengenalan tools-nya, dan mulai membangun sederhana ya. Iya. Aplikasi sederhana saja yang nggak usah ribet-ribet banget. Oke, terima kasih Abi untuk sharing session untuk hari ini, menarik ya. Semoga semakin menambah minat teman-teman di informatika untuk menghasilkan karya-karya di mobile apps gitu. Oke, untuk selanjutnya masih ada yang bertanya atau ini ada yang bertanya nih. Saya kira-kira menurut Kak Abi, berapa lama buku tersebut bakal relate dengan dunia developing app Android? Apa alasannya? Jadi kalau berapa lamanya itu menurut saya itu berapa lamanya kalian untuk mengeksplor hal baru gitu. Semakin kalian sering mengeksplor itu semakin cepat untuk bisa menjadi salah satu developer Android gitu. Tapi kalau misalkan buat orang-orang di luar sana yang mungkin hanya untuk ilmu tambahan baru itu ya paling 1 tahun apa 6 bulan gitu baru bisa mengembangkan gitu. Kalau misalkan kalian, kalau saya sendiri sih dulu belajar Android itu memang lagi kalau misalkan ini banyak banget misalkan jadi salah satu yang ada yang error gitu nanti saya harus cari tahu lagi dan itu memang cukup lama buat belajarnya. Itu aja sih, mungkin ada lagi. Lalu ada yang bertanya lagi nih Kak. Dari Kak Farhan Syah. Di buku ini tuh dijelasin nggak cara bikin animasi di Android? Kalau iya, itu jelaskan untuk level pemula saja atau dijelaskan untuk sampai level menengah? Jadi sebelumnya saya mau nanya, ini suara saya aman apa gimana ya? Soalnya ada beberapa orang yang Suaranya kekecilan sih, Bi. kecilan ya Bu ya? Iya, pakai aja di mic gini. Nah, gitu aja. Ini aja ya Bu ya? Itu kedengeran. Ya. Nah, oke. Mohon maaf ya, soalnya tadi saya juga nggak ngerti. Jadi untuk di buku ini itu hanya dijelasin dasar-dasarnya saja. Tidak ada animasinya dan bahkan untuk nge-scroll view-nya saja di HP itu tidak ada gitu. Apalagi yang buat animasinya gitu loh. Terus apa lagi tadi? Apakah kalau misalkan di sini gambarnya ada, tapi kebanyakan yang dituliskan itu source code-nya. Jadi gambarnya itu hanya untuk menampilkan output-nya saja atau nanti yang dibutuhin itu apa aja gitu. Kalau misalkan ada error nanti gimana gitu. Gitu sih. Makasih buat yang udah nanya dan diingatkan lagi jangan lupa absennya. Sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk para peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya. Foto dulu apa enggak kasih Gimana, apa Mbak? namanya? Kayak ringkasan gitu, Novi ringkasin dulu jadi apa baru kita foto. Iya.
rangkuman ya Bu ya. Iya, heeh. Gimana? Maaf tadi nggak kedengaran. Rangkumannya gimana? Novi juga grogi nih, Novi nih. Iya Mbak, baru pertama kali. Kan tadi Jadi Abi udah kaku. jelasin tuh, udah jelasin semuanya tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi Novi bisa rangkum dari pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa. Nangkep Ya, nggak? jadi dari buku ini tuh untuk para pemula juga bisa memahaminya secara langsung, dan yang pastinya untuk praktek ya, harus praktek. Kalau cuman baca doang kurang, dan tampilannya juga mudah untuk dipahami, ada shortcut-nya juga, jadi bisa dilihat. Nah, di dalam buku yang saya baca, saya lihat sedikit, ada kode-kodenya, codingannya untuk melihat bagaimana sih cara buat aplikasi gitu, sampai di-uploadnya ke Google Play. Itu, Mbak. Ya, kok ke saya, ke teman-teman dong. Jangan grogi, jangan grogi. Bukunya menarik sih, bagus untuk di ini. Cuman bahasanya kan udah agak lama, jadi harus dikembangin lagi gitu. Mungkin Yunis ada tambahan? Mungkin itu tadi yang dijelaskan sama Kak Yuda, Kak Novi. Narasumber dan moderatornya grogi. Grogi. Ibu aja kali yang kasih kesimpulan ya. Ya udah Ibu, boleh deh Bu. Kayaknya pada grogi semua. Atau Evander Grogi tuh, Evander Oh ya, sebagai Evan. ketua hima. Iya. Evan, ada Evan penutupnya. tanggung jawab, Pan. Kamu yang tarik kesimpulan, Pan. Yo. Aduh. Jadi kalau menurut pandangan saya tentang buku yang dibedah oleh Abi ini, buku ini tentunya sangat menarik khususnya untuk yang masih pemula. Bagi yang mungkin khusus yang baru lulus SMA, SMK yang masih pengen belajar programming juga ini sangat cocok banget. Yang buat masih baru-baru masuk ke jurusan informatika gitu ya. Cuma walaupun mungkin ini worth it buat para pemula, tapi suatu saat nanti mungkin 1 atau 2 atau 3 tahun lagi buku ini juga bakal lebih ketinggalan zaman lagi karena tentunya banyak update-update terbaru dari aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Mungkin itu sih Bu, kalau yang saya tangkap dan teman-teman semua. Ya. Bu, sepertinya acara bedah buku hari ini selesai, kita akhiri sampai di sini. Pertama-tama terima kasih pada prodi lain yang telah datang ke acara bedah buku. Enggak ada prodi lain, itu informatika semua tuh, teman-teman dari Blended. Ada Bu, katanya. Nah, itu Berapa ada? teman dari Blended bukan itu? Ada Bu, peserta dari luar prodi Bu. Oh, siapa? Coba bersuara, siapakah itu? Ada Bu, itu yang Bayu dia dari DKV. Oh ya, mana? Bayu monitor, coba mana suaranya Bayu? Di chat Bu. Oh, ada di chat. Oh, oke, Bayu dia. Terima kasih ya teman-teman DKV sudah datang di sini. Jangan lupa untuk absen dan follow sosial medianya. Wah, berarti kalau kayak gitu JSDP-nya udah setingkat UPJ nih. Karena ada prodi lain selain informatika yang hadir. Ibu juga ucapkan terima kasih nih buat rekan-rekan dari Blended. Ada Mas Rogib, ada Bay Haki, tadi ada Galih, ada siapa lagi tadi sudah bersedia untuk hadir di tengah kesibukan mereka juga di jam kerja. Jadi ini sesi bedah buku. Mungkin nanti di kemudian hari kita undang teman-teman dari Blended ya yang jadi narasumber untuk sesi bedah buku. Nah, sebelumnya kita sesi foto dulu Bu untuk ini. Silakan. Silakan. Dokumentasi ya. Silakan. Hidupin kameranya ya teman-teman. Nyalain kameranya. Ayo nyalain kameranya biar kelihatan. Senyum. Senyum. Ini yang moto siapa?
Ini pakai gaya bebas nggak? Ini yang moto siapa? Dari siapa Boleh, nih? boleh. Boleh pakai bebas. Dari Rinaldi apa dari siapa yang moto? Saya saja Bu yang Oh, dokumentasi. Evan. Ayo, Evan. Evan. Oke. Gaya bebas ya. Teman-teman. Ayo gaya bebas saja. Santai aja, santai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bentar. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ikutin kegiatan-kegiatan lainnya yang akan disegerakan nanti ya. Oke. Siap. JSTP-nya. Ditunggu bootcamp-nya. Oh, ditunggu bootcamp-nya. Evan segera, Van. Ya, Tunggu bootcampnya, terus kalau bayar yang murah-murah aja ya. Mudah-mudahan aja. Bayar murah-murah aja. Yang penting udah bersedia bayar. Oke. Iya, yang penting. Bayar Kita seikhlasnya bro. saja gitu kan. Bayar seikhlasnya. Jangan, kalau bayar Jangan seikhlasnya dong. jangan. Panitia pusing nanti ngitungannya. Makasih Bu Savitri. Makasih Mbak Fe, terima kasih Pak Kisman, terima Pak kasih Kisman, Himaya, terima kasih terima kasih semuanya. teman-teman Terima Ganis. kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya.